Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Ramadhani, mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Batu Sangkar. Di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Tanah Datar, terdapat sebuah nagari yang bernama Nagari Minangkabau. Namun, tahukah saudara-saudara asal mula nama Nagari Minangkabau? Baiklah, saya akan menceritakan kisahnya. Dahulu kala, di sebuah desa di Sumatera Barat, tersebutlah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan ini dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana. Rakyatnya senantiasa hidup aman, damai, dan tentram. Namun, suatu ketika, ketentraman mereka terusik oleh adanya kabar buruk bahwa kerajaan Majapahit dari Pulau Jawa akan menyerang mereka. Tapi hal tersebut tidak membuat para penggawa kerajaan gentar. Musuh pantang dicari, datang pantang ditolak, bertemu dihindari, tapi kalau terdesak kita hadapi. Demikianlah semboyan para penggawa kerajaan Pagaruyung. Suatu hari, pasukan Majapahit tiba di Kiliran Jawa, sebuah daerah dekat perbatasan kerajaan Pagaruyung. Sang raja yang mendengar hal tersebut segera mengadakan sidang. Negeri kita sedang terancam bahaya, musuh sudah di depan mata. Bagaimana pendapat kalian? Tanya sang raja yang memimpin sidang tersebut. Ampun Paduka Raja, bagaimana kalau kita serang mereka dengan pasukan berkuda dan pasukan gajah? Usul salah satu panglima perang kerajaan. Tanggadala, kita tidak boleh gegabah. Jika kita serang mereka dengan pasukan besar, maka pertempuran sengit pasti akan terjadi. Tentu saja hal tersebut akan menyebabkan pertumpahan darah. Sanggah salah satu penasehat kerajaan. Seketika suasana sidang mulai memanas. Sang raja segera menenangkannya. Tenang saudara-saudara, saya sepakat dengan pendapat paman penasehat. Tapi apa usulan paman agar peperangan ini tidak menelan korban jiwa? Pertanyaan sang raja itu membuat seluruh peserta sidang terdiam. Suasana pun berubah menjadi hening. Ampun Paduka Raja, bagaimana kalau kita ajak musuh untuk berunding? Namun jika mereka menolak, barulah kita tantang mereka untuk adu kerbau. Jawab penasehat kerajaan itu. Ide yang bagus. Bagaimana pendapat kalian semua? Setuju Paduka Raja, setuju. Jawab peserta sidang serentak. Selanjutnya, sang raja bersama punggawanya menyusun strategi untuk mengalahkan musuh tanpa pertumpahan darah. Sang raja segera memerintahkan kepada dayang-dayang istana untuk berhias dengan pakaian yang indah dan memasak makanan yang lezat. Setelah semua siap, para dayang istana itu menuju ke perbatasan untuk menyambut pasukan musuh. Tak berapa lama kemudian, pasukan Majapahit tiba di tempat itu. Selamat datang, Tuan. Sambut salah satu dayang dengan lembut dan sopan.
Kami diutus oleh raja untuk menyambut dan menjamu tuan-tuan semua. Sebelumnya, silahkan dicicipi dulu hidangan yang telah kami sediakan. Tuan-tuan tentu merasa lelah setelah menempuh perjalanan jauh, bukan? Melihat hal tersebut, pasukan Majapahit pun terheran-heran. Mereka sebelumnya mengira akan disambut oleh pasukan bersenjata. Namun, di luar dugaan, mereka malah disambut oleh puluhan wanita cantik yang membawa hidangan yang lezat. Setelah pasukan Majapahit selesai menikmati hidangan dan beristirahat sejenak, pemimpin pasukan mereka diajak ke istana untuk menemui sang raja. Setibanya di istana, pemimpin pasukan itu masuk ke dalam ruang sidang. Sang raja terlihat sedang duduk menunggu bersama para penggawanya. "Selamat datang, Tuan. Mari silahkan duduk," sambut sang raja. "Ada apa gerangan Tuan kemari?" tanya sang raja pura-pura tidak tahu. "Kami diutus oleh kerajaan Majapahit untuk menaklukkan kerajaan Pagaruyung, dan kami harus pulang membawa kemenangan," jawab pemimpin pasukan itu. "Oh, begitu. Kami memahami tugas Tuan, tapi bagaimana kalau peperangan ini kita ganti dengan adu kerbau? Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah di antara pasukan kita." Mendengar hal tersebut, pemimpin pasukan itu terdiam. Setelah berpikir sejenak, ia pun menyetujui. Akhirnya, kedua belah pihak bersepakat untuk adu kerbau. Jika kerbau milik sang raja kalah, maka kerajaan Pagaruyung dinyatakan takluk. Namun, jika kerbau milik Majapahit yang kalah, mereka diizinkan kembali ke Pulau Jawa dengan damai. Pemimpin pasukan Majapahit memilih kerbau yang besar dan kuat. Sedangkan sang raja memilih anak kerbau yang masih menyusui. Namun, sehari sebelum pertandingan, anak kerbau itu dipisahkan dari induknya. Dan di moncong anak kerbau itu dipasang besi yang runcing. Keesokan harinya, tibalah di mana hari pertandingan itu dimulai. Penonton dari kedua belah pihak bersorak-sorak untuk memberikan dukungan. "Ayo kerbau kecil, kalahkan kerbau besar itu!" teriakan penonton dari pihak Pagaruyung. Dukungan dari Majapahit pun tidak mau kalah. "Ayo kerbau besar, cincang saja anak kerbau ingusan itu!" Suasana di tanah lapang semakin ramai. Kedua kerbau aduan dibawa masuk ke dalam arena. Ketika suasana berubah menjadi hening, dikala kedua kerbau itu dilepas. Kerbau milik Majapahit terlihat beringas dan liar. Sedangkan kerbau milik sang raja segera berlari dan memburu hendak menyusul kepada kerbau itu karena ia mengira itu adalah induknya. Tak ayal, perut kerbau milik Majapahit pun terluka karena tertusuk besi runcing yang terpasang di moncong kerbau milik sang raja. Setelah beberapa kali tusukan, kerbau milik Majapahit pun roboh dan terkapar di tanah. Tubuhnya bersimbah darah, isi perutnya pun terburai. Melihat kejadian itu, penonton dari Pagaruyung pun bersorak-sorak gembira. "Manunggalau! Manunggalau! Manunggalau!" Akhirnya, pasukan Majapahit dinyatakan kalah dan diizinkan kembali ke Pulau Jawa dengan damai. Sementara itu, berita kemenangan kerajaan Pagaruyung menyebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Kata Manangkabau, yang berarti menang kerbau pun, lama-kelamaan berubah pengucapannya menjadi Minangkabau.
Sejak saat itulah tempat itu dinamakan Nagari Minangkabau. Demikianlah kisah asal mula nama Nagari Minangkabau dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah bahwa penyelesaian masalah tidak harus dengan kekerasan. Masih banyak jalan yang bisa ditempuh. Salah satunya adalah dengan perundingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.